Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adila Barokusuma dari kelas TK 1A, nomor absen 2 dengan NIM 3.33.20.0.02. Di sini saya akan sedikit membagikan ilmu mengenai rangkaian penguat kelas C tertala. Nanti rangkaian ini akan saya salin pada aplikasi Proteus. Sebelum saya menuju pada aplikasi Proteus, maka kita menuju pada langkah yang selanjutnya. Nah, di sini kita langsung masuk ke langkah 6 karena langkah 5 itu kita disuruh untuk merangkai rangkaian tadi di aplikasi Proteus. Langkah 6 itu kita di sini suruh menghitung FO sama dengan 1/2 pi akar LC yang dimana L-nya adalah sebesar 2,5 mH dan C sebesar 0,01 mikrofarad. FO sama dengan 1 dibagi 2 kali 3,14 akar 2,5 kali 10 pangkat min 3 karena tadi milihenry dan kali 10 pangkat min 8 karena 0,01 mikrofarad. Nah, di sini didapatkan hasilnya FO sebesar 0,0318 kali 10 pangkat 6 atau setara dengan 31,8 kilohertz. Kemudian selanjutnya, pindahkan catu daya ke posisi on dan jangan masukkan dari sinyal generator. Ukurlah tegangan VCE dan VBE dari rangkaian. Di sini kita disuruh untuk mengukur VCE dan VBE pada rangkaian. Langsung saja kita menuju pada aplikasi Proteus. Nah, tadi diminta kalau di sini itu belum terdapat masukan, jadi kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita run. Nah, didapatkan nilai VBE-nya sebesar 0 dan VCE sebesar 12. Kemudian kita lanjut pada langkah selanjutnya, yaitu pasang sinyal generator dengan masukkan gelombang sinus dengan frekuensi 3 kHz dan amplitudenya 3 Vpp. Ukurlah tegangan masukkan VI dan bentuk gelombang pada R1. Demikian juga keluaran VO. Gambarlah bentuk gelombang masukkan dan keluaran, bandingkan bentuknya. Langsung saja menuju pada aplikasi Proteus. Tadi diminta pada sinyal generator itu diberi masukan amplitudenya 3 Vpp dan frekuensinya sebesar 3 kHz atau 3000. Kemudian di sini kita run. Di sini kita diminta untuk membandingkan bentuk dari gelombang keluarannya. Nah, untuk yang berwarna biru itu adalah gelombang yang ada pada R1. Nih. Untuk yang berwarna kuning itu juga gelombang input yang ada pada sini yang saya tunjuk itu. Kemudian yang berwarna pink itu adalah gelombang outputnya. Mungkin di sini yang output itu dalam satu periode itu terdapat banyak sekali gelombang. Nah, selanjutnya langkah ke-9 yaitu ukurlah frekuensi pada V out. Nah, di sini tadi saya sudah melakukan percobaan bahwa di sini V out-nya itu sebesar 31,6 kHz pada saat masukannya itu sebesar 3 Vpp dan 3000 kHz. 3000 kHz, 3000 Hz atau 3 kHz. Nah, di sini V outputnya sebesar 31,6. Nah, ini ya, V outputnya tuh ini yang saya lingkari ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu ubahlah bentuk gelombang masukan menjadi bentuk persegi dengan frekuensi 3 kHz dan amplitudenya 3 Vpp. Nah, di sini saya tadi sudah melakukan percobaan bahwa gambarnya seperti ini, yang dimana sinyalnya itu sinyal generatornya seperti ini, kemudian yang berwarna biru ini adalah input dan pink ini adalah output. Di sini inputnya sudah saya ubah menjadi sinyal persegi, bentuk persegi. Selanjutnya, amati bentuk gelombang pada keluaran sambil di amati tersebut naikkan frekuensi masukan sampai VO mencapai maksimum. Ukur dan catat frekuensi masukan dan keluaran. Gambar bentuk gelombangnya deh. Di sini saya sudah melakukan percobaan itu mengenai menaikkan frekuensi sehingga ketemu Vmax pada outputnya. Di sini itu maksimalnya itu saat V-in sebesar 13,5 kHz karena di sini V outputnya itu amplitudenya sebesar 23 volt. Kemudian
Kenapa saya bisa katakan ini sebagai maksimal? Karena pada saat saya memberikan masukan 13,6 kHz, dia itu amplitudo outputnya, V outputnya itu sebesar 21,5. Jadi turun ya dari 23 ke 21,5. Kemudian pada saat saya kurangi sekitar 13,4 kHz, dia nilai amplitudenya sebesar 22,5. Jadi turun juga. Dan yang paling tinggi adalah 13,5. Untuk V-out-nya sendiri adalah sebesar 31,6 kHz. Nah, bandingkan frekuensi keluaran pada langkah 9 dan 11 bandingkan dengan hasil perhitungan pada langkah 6. Nah, di sini langkah 9 dan 11 itu tadi V-out-nya sebesar 31,6 kHz dan pada saat perhitungan itu 31,8 kHz. Jadi selisihnya hanya sedikit ya di sini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu lepaskan L1 dan C2, gantikan dengan resistor 1K, berikan masukkan gelombang sinus dengan frekuensi 1 kHz dan amplitudenya 3 VPP. Amati, catat bentuk gelombang masukan dan keluaran, apakah pengaruh LC. Di sini kita suruh mengganti L-nya, L1 itu, L1 dan C1 itu diganti dengan resistor sebesar 1 kilo ohm. Nah, untuk rangkaiannya sendiri seperti ini. Nah, tadi kita diminta untuk memberikan masukan sebesar 3 VPP dan 1 kHz. 3 VPP dan 1 kHz sudah. Nah, di sini kita lihat keluarannya. Nah, ini sinyalnya yang berwarna kuning ini input, yang biru kita abaikan saja ya. Nah, yang output ini yang berwarna pink. Dia outputnya berubah ya, yang awalnya tadi agak dalam satu periode terjadi beberapa gelombang. Di sini kita lihat pada saat diganti dengan resistor sebesar, aduh ini salah, ternyata harusnya 1K. Nah, kemudian kita run lagi. Nah, hasilnya sama ya tadi, kayak tadi. Nah, seperti ini. Dia berubah menjadi gelombang yang menyerupai kotak. Jadi ada perbedaannya. Nah, untuk penjelasannya sendiri, nih, perbedaannya pada sinyal output yang awalnya berbentuk sinusoida yang sama dengan sinyal inputnya berubah menjadi gelombang yang hampir menyerupai bentuk kotak. Tadi waktu masih ada rangkaian LC, itu gelombang outputnya berbentuk sinusoida, sedangkan setelah diubah menjadi resistor 1K itu dia outputnya berubah seperti kotak-kotak gitu. Nah, jadi rangkaian LC pada rangkaian tersebut akan beresonansi dan ikut berperan penting dalam mereplika kembali sinyal input menjadi sinyal output dengan frekuensi yang sama. Jadi fungsinya rangkaian LC-nya itu adalah untuk mereplika bentuk gelombang dari sinyal input. Nah, kemudian kita lanjut. Tugas, carilah contoh rangkaian penguat tertala yang lain. Nah, ini adalah merupakan contoh penguat tertala yang lain yang dimana penguat tertala itu memiliki ciri yaitu L dan C itu diparalel. Kemudian lanjut, mengacu pada gambar rangkaian percobaan, apabila diinginkan frekuensi resonansi sebesar 50 kHz, berapa besar kapasitansi dari kapasitor yang harus dipasang. Nah, di sini kita disuruh mencari nilai C dengan menggunakan rumus FO sama dengan 1/2 pi akar LC. FO-nya adalah 50 kali 10 pangkat 3 karena tadi kilohertz, sama dengan 1/2 kali 3,14 kali akar 2,5 kali 10 pangkat min 3 karena tadi dalam milihenry kali C. Nah, maka didapatkan nilai C adalah 4,056 kali 10 pangkat min 9 farad atau sama dengan 4,056 picofarad. Lanjut, apabila diinginkan frekuensi resonansi 5 MHz dan kapasitornya 500 picofarad, berapa besar induktor yang harus dipasang? Kita harus mencari nilai L menggunakan rumus yang sama dengan tadi, yaitu FO sama dengan 1/2 pi akar LC. FO-nya sendiri ada 5 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 1/2 kali 3,14 akar 500 kali 10 pangkat min 12 karena tadi picofarad, kemudian dikalikan L. Maka didapatkan L sebesar 2,039 kali 10 pangkat min 6 Henry atau sama dengan L 2,039 mikrohenry.
Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kita lanjut pada pertanyaan nomor 3. Gelombang berbentuk persegi dengan frekuensi 25 kHz sebenarnya terdiri dari frekuensi dasar 25 kHz dan frekuensi harmonik pertama, kedua, dan seterusnya. Berapa frekuensi harmonik pertama, kedua, dan ketiganya? Nah, di sini untuk frekuensi 1 atau pertama sama dengan frekuensi dasarnya. Sedangkan untuk frekuensi kedua adalah 2 kali frekuensi dasarnya, dan frekuensi ketiga adalah 3 kali dari frekuensi dasarnya. Maka didapatkan adalah frekuensi harmonik pertama sebesar 25 kHz, frekuensi harmonik kedua 50 kHz, dan frekuensi harmonik ketiga adalah 75 kHz. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai rangkaian penguat tertalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.